Saudara, semua daerah di Nusantara memiliki benda-benda dan tempat bersejarah yang dapat memberikan manfaat bagi pembangunan di daerah masing-masing. Di Kabupaten Fakfak misalnya, yang terletak di bagian selatan Provinsi Papua Barat, memiliki salah satu tempat bersejarah yang dikenal dengan Tugu Trikora, berlokasi di Kampung Sekru, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak. Jarak tempuh dari kota Fakfak menuju kampung tersebut dengan menggunakan transportasi darat berkisaran kurang lebih 10 km. Keberadaan Tugu Trikomando Rakyat atau yang disingkat Trikora dibangun pada tanggal 22 Januari 1963 merupakan salah satu monumen sejarah nasional perjuangan bangsa Indonesia, di mana di tempat itu juga bendera merah putih pertama kalinya dikibarkan di Kabupaten Fakfak. Taib Biarpruga selaku Kapitan Kampung Sekru mengatakan, tujuan dibangunnya Tugu Trikora ini adalah untuk mengenang dan mengabadikan kebesaran perjuangan bangsa Indonesia yang dikenal sebagai Operasi Pembebasan Irian Barat di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, berdasarkan sejarah, Kampung Sekru pada waktu itu dijadikan sebagai salah satu pos utama pasukan pembebasan Irian Barat untuk melawan penjajah Belanda. Bicara tentang sejarah Tugu Trikora yang ada di Kampung Sekru ini, dasarnya dari pendaratan pasukan pembebasan Irian Barat pada waktu itu di tahun 1960-an. Awalnya mereka datang posnya di Rumbati. Dari Rumbati, mengingat jantung ibu kotanya jauh, sehingga mereka masuk di jantung ibu kota, tapi posnya di Sekru. Jadi pada waktu itu mereka datang juga, ya orang tua juga pada istilahnya bingung, ketakutan, tapi dengan alhamdulillah ada penjelasan dari angkatan itu sendiri kepada orang tua-tua, mereka terima dengan baik. Bahkan di Sekru sini ada beberapa rumah yang para pasukan ini menempati rumah-rumah itu. Ada yang rumah yang dijadikan sebagai dapur umum, ada rumah yang dijadikan sebagai pos pelang merah kesehatan. Terus ada rumah yang digunakan sebagai gudang senjata. Itu. Jadi pasukan yang datang pada waktu itu terdiri dari Angkatan Darat, dari Brimob, RPKD, dan beberapa angkatan lainnya yang datang pada waktu itu. Nah, datang sampai di sini, orang tua di sini juga mendukung kehadiran anggota keamanan datang untuk pembebasan Irian Barat, mendukung dalam artian masak ya makan sama-sama, berjalan bekerja sama-sama tanpa pamrih, tanpa mengharapkan sesuatu dari pemerintah pada waktu itu. Karena sudah jelas bahwa kehadiran mereka untuk berjuang bagaimana agar Irian Barat ini kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Jadi ada beberapa anggota dari angkatan itu yang sempat masih kami ingat nama-nama itu. Salah satu adalah Pak Retno, satu lagi Pak Hidayat, Pak Mangko, dan Pak Siram. Itu nama-nama dari anggota itu. Nah, itu pimpinan dari angkatan-angkatan tadi. Jadi pada waktu itu orang tua bersama masyarakat, bersama anggota, sama-sama berusaha berjuang. Dan pada waktu itu juga orang tua juga punya trik bagus, politiknya bagus. Yang separuhnya kalau kakak masuk ikut pro Indonesia, yang adik masuk di pro penjajah. Dalam artian supaya saling mengetahui trik-trik yang mereka bangun dari penjajah.
Jadi kalau penjajah bangun, sudah disampaikan oleh saudara tadi yang ikut di sana. Seperti itu. Lebih lanjut, Taib Biarpruga menerangkan, setelah disebarkannya surat aman di seluruh wilayah Irian Barat, maka Kampung Sekru mengusulkan untuk mengibarkan bendera merah putih pertama kepada petinggi daerah pada saat itu. Alhamdulillah, pada tahun 1962 itu sudah ada informasi dari pusat. Pada waktu itu ya cara mereka itu mengambil surat bahwa Irian Barat sudah aman. Jadi istilah orang tua bilang surat aman, dong gaya begitu, surat aman. Nah, sudah merdeka. Nah, disitulah tete di rumah sini, tete kapitan. Dia menghadap pembesar yang ada di kabupaten, yang istilah dulu dong bilang residen. Menghadap presiden bahwa Sekru mau kibarkan bendera duluan. Tapi dari kabupaten bilang begini, Bapak sabar dulu, memang surat aman sudah turun, tapi sabar dulu, nanti ada komando, baru kita kasih naik bendera. Dia bilang tidak, apapun yang terjadi saya pulang kasih naik bendera duluan. Jadi Sekru duluan kibarkan bendera, baru datang pakai. 1 hari sebelum bendera merah putih maksudnya. Nah, itu yang karena Sekru sudah duluan waktu itu dihadiri oleh tentara PBB orang Pakistan. Saya bilang apa? Tentara Ontea, istilahnya Ontea. Sama-sama turun menyaksikan pengibaran bendera itu. Nah, setelah pengibaran bendera, karena pasukan ini mau ditarik kembali, salah satu yang membuat pasukan ini sangat memikir kembali bahwa Sekru harus dibuat tugu, karena mereka berani bahwa 1 hari sebelum pengibaran bendera Sekru sudah duluan. Nah, itulah yang para pasukan pikir bahwa mau tidak mau harus dibuat tugu. Sementara itu, Kepala Dusun Kampung Sekru Duma Biarpruga menjelaskan, setelah dilakukannya pertemuan dengan petinggi daerah terkait pengibaran bendera merah putih, sebagian pemuda Kampung Sekru pada kala itu belum berani mengibarkan bendera. Namun, berdasarkan dukungan dan saran orang tua, sehingga para pemuda memberanikan diri untuk mengibarkan bendera merah putih yang dijahit menggunakan kain parasut. Jadi mengenai dengan yang tadi sudah disampaikan tentang bendera itu dijahitnya jahit sendiri, tapi dia bukan berupa kain itu seperti kain ini. Bendera yang dijahit itu adalah dia pakai parasut yang tentara pakai untuk terjun payung itu. Nah, itu yang dipakai jahit. Itu bendera yang dijahit. Kemudian pada saat kenaikan bendera itu tempatnya juga ada di sini, tapi tali yang digunakan untuk dipakai untuk kaitkan bendera itu adalah tali parasut itu juga. Nah, bukan tali yang seperti biasa ini. Nah, kemudian pada waktu penaikan bendera merah putih di khususnya Fak-Fak dan di Kampung Sekru itu tadi sudah disampaikan bahwa Sekru duluan. Pada saat itu ada sebagian masyarakat yang menyimpan bendera tapi mereka takut kasih naik, ada sebagian besar yang belum. Nah, hanya mereka ini takut untuk mengibarkan bendera merah putih tadi ini. Nah, tapi orang tutua ini bilang, sudah, di Sekru duluan kasih naik. Setelah 1 hari menaikkan bendera di Kampung Sekru, baru di tempat lain.
berjalannya waktu, Tugu Trikora yang merupakan salah satu tanda perjuangan pembebasan Irian Barat hingga saat ini terlihat masih berdiri kokoh menjadi bukti sejarah nyata di Kabupaten Fakfak. Terkait dengan itu, maka Kepala Kampung Sekru Saban Rumain mengharapkan kepada seluruh generasi muda, khususnya pemuda Kampung Sekru, agar tetap meneruskan dan menggelorakan semangat perjuangan orang tua-tua terdahulu dalam membangun bangsa Indonesia, khususnya Kabupaten Fakfak lebih maju dan berkembang. Kepada warga masyarakat Kampung Sekru dan pada umumnya, Republik ini tahu bahwa Kampung Sekru adalah satu sejarah yang sudah digariskan oleh leluhur kita. Karena ada tanda bukti bahwa Tugu Trikora ini ada di Kampung Sekru. Dan saya himbau kepada masyarakat Kampung Sekru khususnya, apapun terjadi tetap kita, perjuangan orang tua ini jangan kita sia-siakan. Karena ini satu tanda yang bahwa itu perjuangan itu tanpa pamrih. Kenapa? Sekarang baru ada senjata, ada segala macam, ada orang pintar, ada segala macam. Tapi dulu itu dengan pikiran awam, tetapi dengan niat yang baik. Bagaimana ke depan ini? Itu belum ada pemikiran-pemikiran yang bagaimana untuk mereka itu berpikir. Tetapi alhamdulillah dengan kuasa yang maha kuasa bahwa mereka itu dianugerahkan oleh yang maha kuasa bahwa Republik ini bagaimana supaya ini akhirnya mereka sanggup dengan diri pribadi, dengan korban apa segala macam harta benda mentangkan Republik Indonesia ini. Jadi ini saya himbau kepada warga masyarakat, khususnya Kampung Sekru dan pada umumnya. Ini perjuangan yang jangan kita sia-siakan, karena ini perjuangan tanpa pamrih. Perjuangan ini sangat mulia. Dan kita anak-anak cucu ini harus pelajari tentang apa itu perjuangan. Dulu itu perjuangan itu, orang bilang dulu itu tidak ada sekolah apa-apa. Sekolah SR saja tidak sampai. Tetapi dengan pemikiran-pemikiran orang tua ini, bagaimana Republik ini mau balik ke pangkuan Republik Indonesia ini dengan pasukan datang, walaupun ada isu yang begini-begini, tapi mereka dengan niat baik akhirnya Kampung Sekru ini sebagai suatu tanda yang kenapa tadi Bapak Kapitan sampaikan, bendera pertama dinaikkan di sini dan dijahit di sini, ini bahwa tanda bahwa inilah perjuangan orang-orang tua kita yang ada di khususnya di Kampung Sekru dan pada umumnya di Kabupaten Fakfak. Ini perjuangan. Jadi para pemuda, para orang tua, apa yang kita bicarakan ini untuk kita semua. Bagaimana Indonesia ini aman, tentram, dan hal-hal yang menyangkut dengan hal-hal yang tidak masuk di akal, tidak masuk ini, langsung tanya saja kepada kepala kampung. Apa yang kita mau, apa yang kita buat, tapi tanya kepala kampung dan saya akan arahkan yang terbaik, bukan yang tidak baik. Dan saya himbau kepada Bapak Kapolres dan Bapak Dandim, Kampung Sekru ini kampung perjuangan. Jadi hal-hal yang menyangkut dengan apa-apa masih bisa hubungi kita. Mari kita duduk bicara bersama. Ada kepala kampung, ada kepala dusun, ada Bapak Kapitan. Mari kita sama-sama duduk bicara bagaimana supaya hal-hal yang kurang bagus kita hindari. Supaya Republik ini aman, tentram, kita masyarakat mencari makan, pemerintah kerja apa, mari kita sama-sama jangan sampai ada timbul hal-hal yang kurang bagus, yang negatif, mari kita ambil yang positif saja, negatifnya kita buang jauh-jauh. Di sana pulauku yang kupuja selalu, tanah Papua, pulau indah. Demikian paket dokumenter prioritas nasional produksi LPP RRI Fakfak. Saya Rifanti beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.